Ternyata penghinaan kepada orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia itu bukan cuma omong kosong, guys ya. Kita tahu lah ya, orang-orang Malaysia ini kan merasa kaumnya itu kaum paling paling hebat di antara kaum-kaum ya. Dan kita juga sama-sama tahu ya, mereka kan tidak mau menerima perbedaan ya. Maksud saya itu tidak seperti kita di Indonesia ini kan bermacam-macam suku ya, agama, kulit. Kita kan berbeda-beda ya. Tetapi kalau Malaysia sama-sama kita tahu mereka tidak mau menerima perbedaan itu ya, seperti saya ada baca komentar dari saudara sebangsa kita, dia pernah merasakan pengalaman yang sangat rasis ya di sana ya. Kita sama-sama kita baca guys komentarnya guys, dari teman kita, dari saudara kita @Fasribae ya. Saya dari Palembang, suku Melayu ya guys, mantan TKI. Jarang terjadi Malaysia berteman beda suku, beda agama. Kita di Indonesia itu biasa ya. Jadi abang ini mau cerita sedikit ya. Saya kerja di Malaysia, teman di Malaysia orang Melayu. Di sana merasa aneh melihat saya dengan teman saya dari Medan. Kebetulan agamanya Kristen ya. Saya Islam, beda agama, berteman, makan sama-sama. Mereka merasa aneh. Pikirnya kok mau. Kita walau beda agama, teman kerja, makan sama-sama, tapi kita saling hargai. Apa yang bisa atau boleh makan, gak heran kalau kita Indonesia. Ya, beda sekali. Suku Melayu di Indonesia terkenal santun, ya betul itu. Santun banget. Saya banyak kok kenal teman-teman suku Melayu ya, karena memang saya orang Sumatera kan. Jadi saya berteman dengan orang-orang Melayu, beda ya dengan Melayu sana. Ada sekali suku Melayu di Indonesia terkenal santun, yang memang kami warga negara Indonesia, walaupun berbeda-beda suku, bangsa, tak pernah diajarkan untuk saling benci. Jangankan sesama kaum, beda suku kebangsaan, beda agama, kami tak boleh atau dilarang keras saling menghujat. Kami sangat menjaga toleransi, diatur di dalam undang-undang. Negara kita jelas menjaga toleransi, undang-undang, kebebasan beragama, ya kan, tidak membedakan agama, suku, ras, kulit, itu tidak ada sama kita. Tetapi di Malaysia sana banyak sekali ya. Dan di sini abang kita ini juga berharap ya, semoga negara kita Indonesia walaupun berbeda kaum atau suku bangsa dan agama tetap satu, orang Indonesia yang berpancasila dan berbhinneka tunggal ika. Jangan kita mau disamakan dengan Malaysia yang katanya serumpun tapi kenyataannya tak serumpun. Apalagi beda agama dan negara. Inilah yang namanya rasis di Malaysia. Kita NKRI jangan terjadi. Salam NKRI. Malaysia saat ini peringkat nomor 2 ya terasis di dunia, dan kita ada di urutan ke-14 kalau tidak salah guys ya. Dan ya saya minta ya, saya bermohon ya kepada semua kita yang ada di NKRI ini, janganlah, berhentilah kita bersikap rasis kepada sesama saudara kita ya, sesama sebangsa setanah air kita, karena kita saudara ya. Saudara dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita adalah satu, kita adalah saudara. Berhentilah untuk saling menghujat sesama anak bangsa. Kak Lisa, nanti tolong bagi pendapat tentang disebabkan keturunan Indonesia selalu dihina. Mak bapak saya orang Indonesia, saya lahir di Malaysia. Apa yang awak tanyakan ni, benda tu berlaku dekat saya. Okay, masa zaman saya persekolahan, saya ni, mana yang tak tahu lagi, Lisa ni keturunan Indonesia. Darah yang mengalir dekat badan aku ni keturunan Indonesia. Daripada nenek atau mak bapak aku, semua adik-beradik aku yang lain semua Indonesia. Lisa seorang je yang dilahirkan kat Malaysia ni. Lisa seorang je yang dilahirkan kat Malaysia ni. Jadi kesimpulannya, masa zaman persekolahan tu, aku je lah yang betul-betul macam sebab Lisa lahir Malaysia, lepas tu Lisa membesar kat Indonesia, and then sampai buat IC, Lisa balik semula kat Malaysia. So Lisa menetap kat Malaysia lah dan kahwin dengan orang Malaysia juga. Dan ada anak-anak saya tu dah kira bumi putera lah. Saya je yang bukan bumi putera, walaupun orang hina kita, orang hina kita sebab keturunan kita, biar je. Biar je orang nak hina kita. Sebab apa? Kita kena ingat asal usul kita. Kita kena sentiasa mengingati dari mana asalnya mak bapak kita. Jangan lupa daratan. Walaupun kau dah duduk menumpang dekat negeri orang ni contohnya, walaupun kita ni kira pendatang lah, sebab mak bapak kita ni bukan orang asli sini, cuma PR je ke kadang. Macam Lisa.
Macam Lisa takkan lupa daratan. Aku ni memang keturunan Indonesia. Adik-beradik mak aku, adik-beradik ayah aku, nenek aku, semuanya orang Indonesia. Cuma kat sini Lisa bagi pandangan lah dekat orang-orang yang menghina lah kan. Kat mana rumpun mana kau berpijak, kat mana pun kau duduk, kat mana pun kau berkumpul, kita sama je. Sama-sama makan nasi, sama-sama cari rezeki. Lagi satu, kita semua sama je. Orang Indonesia ada cantik, ada tak cantik. Orang Indonesia ada baik, ada tak baik. Sama, Malaysia pun sama. Orang Malaysia pun ada cantik, ada tak cantik. Ada baik dan ada tak baik. Sebab tu ada penjara untuk orang yang tak baik, orang jahat. Sebab tu ada syurga dan neraka untuk orang yang jalan Allah dengan orang yang menyimpang. Jangan sampai mak berceramah. Mak tak suka berceramah bab-bab agama ni. Sebab kita ni banyak lagi pelajaran yang kita tak ada. Tapi kita berusaha menjadi orang baik. Janji kita tak kacau orang. Kat mana pun kita duduk, biarlah orang nak mengata kita, nanti dia akan diam sendiri. Janji jangan kita buat orang. Ingat tu. Jangan pernah sesekali kita yang buat orang. Biar orang yang buat kita. Ingat pesanan Lisa. Itu tadi guys ya, sama-sama kita lihat. Dan di sini ada pesan yang sebenarnya yang harus didengar oleh Boru Sinaga ya, Sunan, Sari Ting-Ting, siapa lagi tuh. Lihat apa kata dia. Dimanapun kita berpijak, kita jangan lupa daratan. Jangan kita lupa dengan dari mana kita asal kita. Kalau yang saya sebut ini ada nggak mengingat bagaimana tentang tanah airnya ya. Justru mereka dengan bangganya ya, dengan jumawanya menghina tanah airnya. Apa mereka tidak bisa mengikuti nih kakak ini contohnya? Atau mereka takut mendapat penghinaan dari orang-orang Malaysia? Jangan-jangan itu ya, mereka takut mendapatkan penghinaan dari orang-orang Malaysia, akhirnya mereka menjadi seorang pengkhianat. Ya, bisa saja loh. Karena tidak tahan dengan hinaan-hinaan, akhirnya dia terus-terusan mengecilkan tanah airnya sendiri ya, tanah leluhurnya sendiri. Bisa saja kan, bisa saja itu terjadi. Karena apa ya? Itulah sifat orang-orang pecundang ya. Mereka ini kan orang-orang pecundang yang merasa tak mampu mungkin menghadapi situasi di Malaysia sana, akhirnya untuk menaikkan kekuatannya lagi ya, dia membela habis-habisan negara Malaysia dan menjelek-jelekkan tanah leluhurnya sendiri. Tapi yang jelas intinya dari kakak ini ya, terima sajalah apa yang terjadi dalam diri kita yang kita sering dihina ya. Kakak ini memberi kekuatan kepada saudara-saudara kita yang sudah menjadi warga negara Malaysia untuk tetap kuat dan sabar menghadapi, dan dia juga mengingatkan supaya yang sudah menjadi warga negara lain ya tetap harus ingat tanah leluhurnya ya, jangan lupa daratan. Pesannya sangat brilian ya, pesan kakak ini, dan sangat luar biasa, dan kita acungi jempol buat kakak ini yang selalu mengingat tanah tumpah darah nenek moyang dia. Luar biasa guys ya. Kalau menurut kalian seperti apa nih tanggapan kalian tentang kakak yang baik hati ini? Kasih komentar guys ya, dan kalau bermanfaat guys dibagikan guys ya videonya. Terima kasih, tetap semangat dan salam sukses buat kita semua.